Selamat pagi anak-anak. Kalian apa kabar? Oh ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, semua hadir. Oke, hari ini Ibu harap kalian semua sehat-sehat selalu. Kali ini kita akan belajar tentang virus. Ibu mohon kalian harus memahami ini supaya kalian nanti tahu materi untuk selanjutnya ya anak-anak. Mari kita mulai pembelajaran kita. Semuanya udah pada siap belum? Oke, semuanya pada siap. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kita harus tahu karakteristik, reproduksi, darlitik, darlisogonik, klasifikasi virus, peranan virus dalam kehidupan. Ada virus yang merugikan dan menguntungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Virus adalah parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Ini gambar virus. Karakteristik virus. Virus bersifat aseluler atau tidak mempunyai sel. Yang kedua, mikroorganisme atau patogen. Yang ketiga, parasit obligat atau tubuh pada sel hidup. Yang keempat, ukuran kecil 20-300 mg. Yang kelima, bentuk virus ada tabung, polihidris, bola, huruf T. Yang keenam, virus dapat dikristalkan. Yang ketujuh, mempunyai salah satu bahan genetik DNA dan RNA. Tidak mempunyai gerak dan melakukan metabolisme sendiri. Klasifikasi virus. Klasifikasi dan peran virus telah dirintis sejak 1966 oleh International Committee of Taxonomy of Virus dan terpisah dari klasifikasi makhluk hidup. Taksonomi virus terdiri atas 4 tingkat, yaitu ordo, famili, genus, dan spesies. Taksonomi adalah ilmu klasifikasi makhluk hidup, mengelompokkannya secara berurutan sesuai dengan derajat persamaan dan perbedaan antara mereka, lalu memberikan nama ilmiah. Berikut contoh klasifikasi virus Ebola berdasarkan ICTV. Ordonya Monoregeralis, familinya Filoviridae, genusnya Filovirus, spesiesnya Ebola virus Zaire. Klasifikasi virus, yang pertama berdasarkan bentuk tubuh virus, yang kedua berdasarkan asam nukleat dalam virus, yang ketiga berdasarkan sel inang. Siapa yang tidak mengerti boleh bertanya ya. Inilah bentuk-bentuk virus. Ada yang pertama itu polihidris, yang kedua bola, yang ketiga bentuk T, yang keempat bentuk batang. Struktur tubuh virus, yang pertama itu ada kepala, yang kedua ada leher, yang ketiga selubung ekor, yang keempat lempengan dasar, yang kelima ada serabut ekor. Struktur tubuh virus. Tubuh virus yang sangat kecil, materi penyusunan tubuh mereka pun sangat sederhana. Yang pertama, virus hanya tersusun dari DNA dan RNA yang dibungkus oleh suatu protein yang disebut kapsin. Yang kedua itu, kapsin berfungsi dari lapisan protein ini sendiri, yaitu sebagai pelindung. Kapsin sendiri memiliki subunik berbentuk yang sangat identik satu sama lain dan sangat simetris. Subunik ini yang sering disebut juga dengan istilah kapsomer. Struktur tubuh virus itu terbagi dua, yaitu luar dan dalam. Dalam luar itu kapsin atau selubung protein. Yang kedua itu sampul atau lipid karbohidrat tidak dimiliki semua virus. Yang di dalam itu ada ADN dan ARN. Yang kedua berbagai protein enzim atau proteolitik, lipase, dan lain-lain. Virus berdasarkan asam nukleat yang dimilikinya. Yang pertama ribovirus, yaitu virus yang asam nukleatnya berupa RNA. Contoh virus yang termasuk kelompok ribovirus. Yang pertama ribovirus toga, penyebab demam kuning dan encephalitis. Yang kedua virus arena atau penyebab meningitis. Yang ketiga virus picorna, penyebab polio. Yang keempat virus artosizoa, penyebab influenza. Yang kelima virus varicella atau penyebab pes pada ternak. Yang keenam virus rabojo, penyebab rabies. Yang ketujuh virus hepatitis atau penyebab hepatitis pada manusia. Yang kedelapan retrovirus
dapat menyebat AIDS. Yang ke-9, TFN, Tabogia mosaic virus, penyebab bercak-bercak pada tumbuhan tembakau. Inilah berdasarkan asam nukleat yang dimilikinya. Ini deoksiribovirus, yaitu virus asam nukleat berupa contoh virus jenis deoksiribovirus. Yang pertama itu ada virus herpes atau penyebab herpes. Yang kedua virus pox, yaitu penyebab kanker seperti leukemia dan lipofoma dan pula yang menyebabkan AIDS. Yang ketiga virus influenza, penyebab penyakit flu pada manusia. Yang keempat, virus pavlova atau penyebab kutil pada manusia atau papiloma. Virus berdasarkan sel inangnya. Yang pertama, virus bakteri. Virus bakteri adalah virus yang sel inangnya adalah sel bakteri. Virus bakteri disebut juga bakteriophag atau phag atau Latin phage atau memakan. Virus bakteri mengandung materi genetik berupa DNA. Yang kedua, virus tumbuhan. Virus tumbuhan adalah virus yang sel inangnya adalah sel tumbuhan. Virus tumbuhan sebagian besar mengandung RNA. Contoh virus TMV atau Tabocho mosaic virus pada tumbuhan tembakau. Yang ketiga itu ada virus hewan. Virus hewan adalah virus yang sel inangnya adalah sel hewan. Virus hewan mengandung RNA dan DNA. Contoh rabovirus menyebabkan penyakit rabies pada anjing, kucing, monyet, dan virus ini berbentuk bola. Yang keempat itu ada virus manusia. Virus manusia adalah virus yang sel inangnya adalah sel manusia. Virus manusia mengandung DNA. Contoh influenza virus menyebabkan penyakit flu pada manusia. Virus ini berbentuk bola. Reproduksi virus. Yang pertama itu ada siklus litik. Dalam siklus litik, virus akan menghancurkan sel induk setelah berhasil melakukan reproduksi. Yang kedua itu ada siklus lisogenik. Dalam siklus lisogenik, virus tidak menghancurkan sel tetapi berinteraksi dengan DNA sel induk. Siklus litik yang pertama tahap absorpsi. Virus menempel pada sel inang. Yang kedua, pada tahap penetrasi phag menginjeksikan DNA-nya ke dalam sel inang. Yang ketiga itu tahap sintesis. Pembuatan salinan genotip dan fenotip. Pembuatan sintesis salinan genotip dan protein komponen virus. Yang keempat itu ada tahap pematangan perakitan virion. Yang kelima, tahap lisis. Sel inang pecah dalam virus baru keluar dari sel inang. Ini tahap lisogenik. Yang pertama itu tahap perlengkapan. Phag melekat pada sel inang spesifik. Yang kedua, tahap penetrasi DNA phag masuk ke dalam sel bakteri. Yang ketiga, tahap penggabungan DNA phag bergabung dengan DNA bakteri. Yang keempat, tahap replikasi. Ketika DNA bakteri bereplikasi, phag yang bergabung ikut bereplikasi. Inilah gambar tahap-tahap daur litik dan daur lisogenik. Peranan virus, ada peranan virus merugikan. Yang pertama, penyakit pada manusia atau influenza atau flu. Flu disebabkan oleh influenza virus yang digolongkan dalam kelompok virus RNA. Penyebab dan penyebaran virus. Virus ini terbesar di antara sesama manusia lewat butir-butir percikan saat penderitaan batuk atau bersin. Di tempat orang berkerumun atau tertutup, orang lebih mudah ketularan. Masa inkubasi dari penyakit ini sekitar 1 hingga 4 hari, rata-rata 2 hari. Pada orang dewasa sudah mulai terinfeksi sejak 1 hari sebelum timbulnya gejala influenza hingga 5 hari setelah mulainya penyakit ini. Sedangkan anak-anak dapat menyebarkan virus ini sampai lebih dari 10 hari. Pengobatannya atau pencegahannya umumnya penyakit yang diakibatkan oleh virus bisa sembuh sendiri. Yang perlu diperhatikan adalah infeksi bakteri atau kuman lainnya yang biasanya menyerupai infeksi virus atau komplikasi. Pengobatan influenza adalah dengan memberikan tubuh penderita membentuk antibodinya sendiri. Pengobatan flu yang utama adalah istirahat dan berbaring di tempat tidur, minum banyak cairan dan menghindari kelelahan.
Bom flu biasanya terdiri dari komponen untuk menurunkan panas atau bisa juga paracetamol atau ibuprofen. Mengurangi pilek atau hidung berair. Penyakit pada tumbuhan. Tabocho mosaic virus merupakan virus yang menyebabkan penyakit pada tumbuhan. Tembakau dan anggota suku terong-terongan. Virus ini dapat diketahui dari munculnya bercak-bercak pada daun. Penyakit pada hewan. Rabodovirus merupakan penyakit rabies yang menyerang hewan, seperti anjing, kucing, dan monyet. Penyakit ini menyerang sistem saraf pusat pada hewan berdasarkan panas dan manusia. Bersifat zoonosis, yaitu dapat menular pada manusia lewat gigitan atau cakaran, lewat luka yang karena air liur hewan yang terserang. Virus ini kemudian menyebar dari lokasi paparan menuju ke otak hingga akhirnya menyerap ke seluruh bagian tubuh. Pengobatan rabies. Pengobatan untuk mencegah rabies terdiri dari 3 komponen, yaitu perawatan luka dengan cara membersihkan dengan sabun dan cairan pembunuh virus. Yang kedua, suntikan human rabies. Yang ketiga, suntikan vaksin rabies setelah paparan. Vaksinasi dan penanganan virus. Vaksinasi adalah mikroorganisme atau antigen atau beda asing yang dapat memberikan respon antibodi atau kekebalan pada tubuh. Sekian pembelajaran kita tentang virus hari ini. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah virus adalah parasit berukuran mikroskopis yang menginfeksi sel organisme biologis. Tadi kita sudah belajar karakteristik virus, reproduksi, daur litik, daur lisogenik, klasifikasi virus, peranan virus dalam kehidupan kita sehari-hari, baik merugikan dan menguntungkan. Jadi tugas kalian di rumah, kalian harus membaca materi yang ibu kasih, kalian pahami supaya minggu depan kita kuis supaya nilai kalian bagus-bagus semua. Oke? Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan melakukan kuis. Siapa yang paling tinggi nilainya nanti ibu kasih reward sesuatu. Jadi kalian di rumah harus semangat, kalian harus jaga kesehatan. Ya, sampai ketemu minggu depan. Selamat siang.